Hi everyone, kita dari The Four and the Games Broadcasting. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, sebelumnya kenalin dulu. Aku Endri Arturo Lantonge sebagai host di konten kali ini dan ditemani juga teman aku yang namanya Selina sebagai host juga. Oke, kali ini kita mau ngapain Selina? Kita akan mengadakan sesi Q&A bersama teman-teman kita. Oke, Tapi sebelum itu sebelumnya, teman-teman kenalin dulu nama-nama teman-teman semuanya. Halo, aku Devita. Halo, aku Tiffany. Halo, aku Mawar. Eyo, gue Vita. Halo, aku Cika. Aku Debbie. Aku April. Aku Bawi. Aku Ulan. Aku Nilka. Aku Alia. Gitu sih, Pak. Oke guys, sebelum kita ke Q&A-nya, ini kita mau tanya-tanya dulu nih. Guys, kalian kemarin gimana lebarannya bareng keluarga? Ayo, ayo. Ulan mungkin Coba. ya coba. Ya, jadi lebaran gua kemarin tuh lumayan seru soalnya gua kan maksudnya tuh jarang ya sholat Iya. Idul Fitri. Ah. Dan lebaran kemarin tuh gua akhirnya gua sholat Idul Fitri dan gua ngumpul bareng keluarga gua yang notabene-nya tuh gua jarang gitu loh. Biasanya gua cuma di rumah doang rebahan Idul Fitri, dan sekarang gua kayak mulai kumpul-kumpul bareng keluarga gitu, maaf-maafan ya, dan hal-hal kayak gitu. Intinya lebaran gua kali ini ya seru banget. Ini yang punya kesan lebaran nih ya. Itu cuman Bawi doang. Ini nggak ada yang mau. Coba. Mawar deh, coba Mawar. Mawar gimana kesan-kesan lebarannya yang kemarin? Seru, tapi cuman kayak vibes lebarannya belum dapat ya. Karena yang sholat juga agak sedikit, nggak kayak tahun kemarin. Terus saudara-saudara tuh belum pada ngumpul semua karena mungkin ada kesibukan. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Terus lebaran tahun ini full rebahan. Oh gitu ya, full rebahan katanya. Mungkin Vita juga. Mungkin Vita pengen cerita-cerita kesannya kemarin lebaran bareng keluarga kayak gimana? Kalau untuk gue, kalau menurut kita sih enggak, biasa Jo. Soalnya memang enggak ada cowok toh. Jadi enggak ada yang pakai. Gitu ya. Enggak, memang enggak keluar toh, enggak ada yang pakai. Oh, enggak keluar. Kalau tahu. Kalian apa kabar guys? Kali ini sehat? Gimana keluarga? Iya. Kan yang lebaran nggak cuman muslim nih, kan namanya lebaran itu kan ada juga saudara-saudara kita yang non muslim gitu kan. Kalian yang non muslim, kesan lebaran kalian tahun ini kayak gimana? Kalau saya, Endri sebagai non Muslim, di Lebaran kampung saya itu wah banget, meriah banget. Kenapa? Karena di sana itu malam taraweh gitu, abis puasa ya, ada anak-anak pemuda Kristen yang membantu pemuda Islam untuk nyiapin barang-barang atau keperluan-keperluan di saat tarawih. Contohnya seperti sebelum puasa nih. Balik lagi sebelum puasa, itu mereka pemuda Kristen bantu pemuda Muslim ya, membuat pos Ramadan. Jadi di sana bisa dibilang toleransi sangat tinggi banget di kampung Nonapan Baru ya. Nonapan Baru. Iya, Nonapan Baru. Di sana sangat toleransi banget. Terus pas puasa pemuda Kristen juga jaga sekitar masjid gitu, jaga jalan kan, masjid di sana di depan jalan gitu. Nah saat pasca kita bertukar gitu, di saat pasca pemuda yang Islam ini gantian gitu. Bantuin yang pemuda Kristen buat nyiapin pasca gitu, jaga di depan gereja, iya gitu sekitarnya gitu.
Pokoknya seru banget di sana, toleransinya itu tinggi banget tuh. Tepuk tangan dulu dong. Ya, Ini bagus banget. luar biasa ya masyarakat Nonapan Baru. Ya, Nonapan iya, Baru. Nonapan Baru. Dan kayaknya cuma di sana yang tempat ibadahnya masjid sama gereja itu berhadapan. Oh berhadapan, Iya, Masya Allah. berhadapan banget. Jadi luar biasa ya ini toleransinya. Jadi di sana bisa dibilang toleransinya tinggi banget. Oke. Ya. Mau nanya apa lagi, Indra? Mau Kayaknya udah deh. Gitu deh. udah? Oke next kan yang non muslim di sini kan nggak cuman Iya, di sini Tiffany ada doang, di sini Celine juga juga. ada April, hostnya juga. Oke. Mau April? Oke, kita Ya, kasih ini ke April dulu. Pakai bahasa orang. Heeh. Nggak apa-apa, kita ngomongnya pakai bahasa Manado. Iya. Oke, pegang Joti ini. Sudah? Oke, untuk April sendiri aku pengen nanya nih. Untuk April sendiri, kayaknya yang ngasih pertanyaan Cecilia aja deh. Selina. Selina. Ya udah, buat April. Kamu kan non muslim nih. Bulan puasa kemarin kamu ikutan ini gak wartakjil juga nggak? Jadi untuk wartakjil Oke. ulang kat. Tunggu Pak, sabar. 1 jam kemudian. Jadi untuk wartakjil April sendiri tidak ikut. Mic-nya deketin, kasih dekat sampai mic. Jadi untuk April sendiri, April nggak ikut Wartakjil. ya wartakjil gitu. Padahal seru loh kayak wartakjil itu kan kita beli beli takjil itu makanannya juga enak-enak sebenarnya. Kenapa nggak ikutan wartakjil kan lagi rame waktu itu kan? Oke, jadi alasannya kenapa? Karena April lagi Lagi gak punya duit. April lagi program diet. Gitu. Oh lagi program diet. Oh gitu. Lagi program diet katanya. Oke next. Kita ke pertanyaan yang lain nih. Oke guys. Oke guys, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini yang bakalan nanya-nanya kita tukeran. Coba kali ini yang mau nanya-nanya Selina. Coba Selina tanya-tanya dong sama teman-teman. Oke guys, jadi kan torang ini kan dalam masa kuliah. Nah otomatis torang sampai umur ini kebanyakan mengalami percintaan toh, patah hati lah kebanyakan. Apalagi torang petamang ini mungkin mawar kang. Nah ada gak sih yang di antara torang ini yang suka mau cerita ada pengalaman pribadi, entah itu patah hati atau apa yang suka Jo? Mawar sto. Kepada Mawar dipersilahkan. Mawar, ceritakan. Sadia tisu kasihan. Waktu itu atau pas putus? Nah, pokoknya Ngapain pengalaman pribadi, ngapain patah hati lah karena suka bercerita. Hadiah tisu please. Nggak apa-apa siapa Jo? Ayo coba. Kalau BTW kamu punya mantan berapa? Oh iya dong. Iya dong, iya. ngalir. Iya, Pengalaman patah hati yang paling berkesan for ngana dang yang ngana rasa di tahun ini mungkin. iya. Please lah, patah hati nggak pernah berkesan. Mau hashtag Mawar 2024 ini. Oke, jadi Alasan putus. Oke, bos boleh Boleh. share. bebas, terserah nama cerita Curhat yang ya. bagaimana. Oke, terus bercurhat. Jadi putus itu Februari tanggal 2 tahun ini ya. Jadi kan Desember itu masa kuliah tuh sementara dia sibuk-sibuk dengan UTS toh. Iya. Terus dia itu kerja. Waktu itu kan kita masih
sibuk dengan bikin UTS, baru kejar tugas yang kita ada tumpuk-tumpuk. Terus jadi waktu itu tadiki for tadiin dia. Baru itu sempat sih ada bakalae tuh tanggal 1. Waktu itu kalau nggak salah orang kampus mau mengadakan apa kan pengukuhan mahasiswa baru kalau nggak salah. Itu tuh langsung kasih tahu kalau kita tuh mau ke kampus, ada acara kampus. Terus dia bilang kayak, oh iya kita kok mau kerja, kan kita pulang malam. Oh iya iya begitu. Baru pas malam itu kan ada pulang sekitaran jam 8 tuh karena hujan. Baru pas sampai rumah itu habis berganti kita mau makan, baru dia telepon. Habis telepon dia bilang, "Hai, kenapa nggak ada waktu?" Ngana bilang kok nggak mau kasih waktu begini begitu. Pokoknya sebab aku bakal ya toh. Baru kita bilang, "Iya sorry, kita mau kasih waktu lah gitu. Mau coba mau itu semua kita jadwal." Terus itu kan baru 1 hari, baru tanggal 1 itu. DP besok pengukuhan mahasiswa baru toh. Sudah pas selesai itu dia bilang, dia ulang balik itu, "Hai, bilang kok kemarin mau berubah. Coba ini ndak?" Begitu. Kan di otak kita baru 1 hari kok kalau mau berubah itu kan butuh waktu seminggu lah. Kalau misalnya Ngana lihat kita nggak berubah dalam seminggu itu boleh Ngana kasih keluar kata-kata begitu. Itu kan nggak ada. Sedangkan Ngana saja selalu bilang berubah, nggak ada berubah sama sekali. Ngapain sifat-sifat buruk masih ada dan kita terima hal itu. Bahkan pernah juga dia berdiam makan sama kita 1 minggu full. 1 minggu full. Dan kita kayak oke, sabar begitu. Terus bisa dibilang, ih dia so capek lah dan tapi model. Padahal tapi sifat tuh so bukan kita dang. Apa yang kita kasih ke dia, apa yang semua kita kasih tunjuk ke dia itu bukan tapi sifat asli semua. Apa yang dia inginkan kita kasih. Pokoknya dia suka kita cewek yang beginilah, begitulah. Oke kita bikin. Kita ikut dia mau. Dia tahu dia siap putus. Terus sudah tahu putus itu malam. Sakit. Oke. Terus pas itu sobaku blok toh. Oke. Sobaku blok. Habis sana ada di temenin kita toh. Kontak bilang, coba deh ngana SS dia ada apa di IG. Karena tuh sama sekali nggak ada kontak kah. So nggak baku kontak begitu. Terus dia teman ada SS, dia sementara live Instagram. Kayaknya nggak kejadian apa-apa padahal itu baru 2 hari putus. Dia hidup kayak damai gitu pas putusin kita kayak bahagia begitu. Coba kita di sini mau menangis Ngana 1 hari full sampai tapi mama bertanya siapa enggak. Wah brengsek tuh cowok. Terus ada waktu itu kan biar begitu kan dia ada DP kontribusi lah dalam tapi pekerjaan di kampus begitu bantu. Terus kita bilang so keluar nih sampai IPK begitu. Ada chat di WA atas buka blog toh. Terus dia dapat telepon dengan nggak tahu dirinya dia bilang apa kabar kan itu sakit sekali. Langsung saya mati toh. Langsung saya mati baru sempat coba move on itu 70% ada move on tiba-tiba kan kalau postingan ulang di TikTok itu memuncul top 4 orang kalau orang ke teman dia mau posting ulang sama dia gamon dan di situ kita gamon ulang terus dia mau nangis. Gamon apa sih? Gamon? Gagal move on. Oh, gagal ya. Oh iya. Wajar, aku Kong, Ngana menyesal nggak sih putus dengan dia? Ini ngelek. siapa yang saya putus? Dia yang saya putus. Dia Oh. jadi tuh selama pacaran sama debatona dia yang selalu saya putus. Pokoknya dalam sebulan tuh bisa 3 atau 4 kali putus. Berarti bisa dibilang posesif ya? Posesif beda. Oh iya posesif Lebih ke beda. toxic sih Oh lebih ke toxic. Toksik kemarin Ngana masih batahang Kang. karena sayang. Kalau Dia yang sama-sama baku tahu keluarga tuh jadi Iya. tapi jadi kayak bukan karena Ngana sayang sih Ngana batang itu dia sebenarnya karena Ngana akan mau merasa malu mungkin karena kan sebagai tahu keluarga tuh. Jadi kalau mau putus kemarin Ngana mau malu tuh Ngana rasa. iya sih. Kebanyakan begitu. Nah sekarang kita mau tanya Pak teman-teman, ada enggak sih di antara orang yang belum pernah pacaran?
Dari pertanyaan, Vita semangat sekali Vita. Gimana memilih untuk belum pacaran? Padahal sekarang kan orang tahu nih era sekarang nih dia, nih generasi milenial, kebanyakan kan yang pacaran. Nah, jadi bagaimana? Alasan pertama karena orang tua. Orang tua memang belum kasih kan. Selain itu memang bukan tertarik sih. Sebenarnya waktu malam kan memang jaga ada tren rupa ya tau lah. Nah itu sebenarnya suka, cuma memang ya karena orang tua kok HTS HTS. Tapi kalau ada. untuk keinginan pacaran ada. Keinginan ada. Iya, ada. Tipe pasangan yang ideal menurut kamu itu kayak gimana? Wih, susah digapai. Susah digapai. Mungkin kriterianya tipenya yang agak apa namanya? Yang, Bad boy atau gimana? enggak. Yang soft boy. Soft boy, masya Allah. Sama dengan Oke guys, kita ini dulu ya. Kita break dulu. Menatap kepergian dirimu, meratap menangis sedih, tak tertahan, terbayang saat bersama, lewati masa terindah, saat kau memelukku, tuturkan cinta. Kaulah seluruh cinta bagiku, yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku, yang sanggup menghidupkan segala gerakku. Ku kan selalu memujamu hingga nanti kita kan bersama. Ku kan selalu memujamu hingga nanti kita kan bersama. Oke guys, kembali lagi dalam podcast The Four and the Gangs Broadcasting. Oke, mungkin kali ini teman-teman, torang akan membahas tentang kehidupan kampus. Nah, ada enggak sih di antara torang banyak ini Kang, yang tertarik menceritakan dari pengalaman yang paling menarik yang dia alami selama berkuliah? Cika mungkin atau Debbie Kang? Oke, jadi Cika mau cerita sedikit. Cika berpengalaman pas pertama kali masuk kampus. Jadi pastinya kalau torang pertama kali ke suatu tempat yang memang torang ndak kenal, baru tamang-tamang yang baru juga pasti merasa asing begitu dang. Nah di situ Cika orang yang paling pertama kali Cika kenal itu Bawi. Cuma karena Bawi laki-laki, jadi Cika sendiri itu ndak terlalu tabaku akrab dengan dia. Jadi pas pemaso dari mau kegiatan PK2MB, Cika baku kenal dengan Vita. Vita yang pertama kali baku kenal dengan Cika, dan DP kesan itu sangat pastinya kan itu pertama kali berdapat tamang toh dari lingkungan kampus, jadi langsung senang begitu dang. Nah dari Vita langsung baku kenal dengan tamu-tamu lain, ada dorang Debbie, ada dorang Wulan, dan yang lain-lain. Oke. Udah. Itu doang, Cika. Oke, sekarang ini aku pengen ngasih pertanyaan nih. Kira-kira selama kegiatan kampus waktu semester 1 kemarin kalian ada nggak kayak sempetnya naksir sama teman sesama mahasiswa mungkin? Ada nggak di antara kalian? Kayak tiba-tiba kayak tertarik kayak ini cowok siapa sih? Ini cewek siapa sih gitu kan? Ada enggak? Mungkin sebelum orang mau tanya pada orang,
Bagaimana kalau Kak Endri? Kalau Kak Endri bagaimana dah? Kalau misalnya ada yang kayak ada beberapa perempuan yang kayak sempat nyita perhatian aku. Cuman ya aku kan tipe cowok yang bisa dibilang friendly gitu kan. Aku salah satu cowok yang mudah menempatkan diri di mana aja gitu kan. Aku bisa salah satu karakter cowok yang gampang berbaur seperti itu. Tapi kali ini ada salah satu cewek gitu kan yang sempat nyita perhatian aku. Cuman ya Boleh aku kembali lagi sama komitmen aku di awal. Aku kuliah, aku kerja karena yang aku prioritaskan saat ini aku pengen kayak membangun karir dulu. Aku pengen ngebagian kedua orang tua aku dulu. Sama kali ini kan aku kerja selain untuk menghidupi diri aku sendiri, aku juga pengen belajar bertanggung jawab untuk kayak ngebiayain kedua adik aku sekolah waktu sekarang masih SMA seperti itu. Jadi kalau misalnya kayaknya tunangan is okay. Cuman kalau kayak pacaran gitu kayaknya enggak. Spill dong. Kan aku bilang sempat nyita perhatian, tapi aku kan karakternya cowok yang pas udah tahu dianya kayak gimana, kayak terus hilang rasa aja gitu kayak. Iya. Gitu doang sih kayaknya. Satu kelas. Kalau satu kelas kayaknya ada kayak sempat wah cantik ya gitu. Kalau yang cantik banyak. Kan semua wanita cantik ya. Tapi yang cantik banget itu di mata Kak Endri itu apa? siapa ya? Tolong jawab. Aku nggak tahu namanya. Oh, bukan yang ini. Oh, apa ya? Oke guys, jadi bahas soal apa sih? Kayak apa namanya? Selama kuliah ini kayak ada nggak sempet kayak naksir sama seseorang gitu tadi pertanyaannya. Aku yang ngasih pertanyaannya malah balik lagi ke aku gitu kan. Nah, oke, jadi kriteria cewek dari seorang Kak Endri ini gimana sih? Oke, aku yang pertama itu apa ya? Aku bukan kayak kalau kali ini aku bukan mau nyari pacar lagi. Yang aku lihat sekarang yang kira-kira cewek ini kayaknya bisa nggak jadi ibu yang baik buat anak-anak aku gitu kan. Kalau soal gini, kalau kita udah berumah tangga nanti kan kita akan lebih beradaptasi dengan apa namanya pribadinya pasangan kita seperti itu. Kita akan beradaptasi dengan sifat aslinya pasangan kita, entah itu sifat baik atau buruknya itu kita kan harus terima gitu kan. Apalagi salah satu contoh gitu kan untuk laki-laki sendiri, tadi aku ngomongnya udah kayak berumah tangga nih. OTW. Insya Allah, tapi kriterianya pokoknya dia cantik. Soal kayak akhlaknya itu kan itu udah jadi tugas suami buat kayak ngedidik istrinya gitu kan, kayak ngarahin gitu kan. Pokoknya mah gak ribet, pokoknya yang pastinya dia muslim gitu kan, cantik. Soal dia nggak pakai hijab atau nggak hijab itu tergantung kemauannya sendiri. Tapi kalau misalnya gimana? Kalau misalnya Dia yang nggak mau pakai hijab,
Ya udah nanti aku jelasin gimana sih mulianya perempuan itu dalam keyakinannya kita gitu, biar dia termotivasi seperti itu. Oke, selain Kak Endri, mungkin dari Tiffany. Nah, kriteria seorang Tiffany nih, mencari cowok yang bagaimana? Um, Jangan sebut nama ya. Kayaknya ada di sini sekarang. Ya, satu kelas. Spill dong. Nah, jadi kalau dari kita sendiri, Kak Selin sama Kak Hendri, kita suka atau kita kriteria cowok itu cukup satu, cuma satu. Kalau yang lain mau cari kaya, mau cari yang apa itu, saya beda sendiri. Oke. Yaitu saya suka kriteria cowok yang pertama dan terutama ya, Oke. itu bertanggung jawab. Iya. Itu yang paling penting. Karena nak guna dia kaya, banyak doi, ganteng, ndak ada rasa tanggung jawab. Iya. Ya, Benar. sekiranya cuma begitu. Cukup sampai di situ sekiranya. Tapi aku awalnya ngira pada umumnya cewek itu cuman kalau soal pasangan, aku ngiranya mereka tuh cuman butuh kayak yang besar, kuat, panjang, keras. Apa itu? Tapi ntar dulu, dengar dulu. Maksudnya besar kasih sayangnya, Oh, ya. terus panjang hubungannya, terus kuat mentalnya seperti itu. Ya. Sebenarnya bagian-bagian itu, ya bagian-bagian itu juga sebenarnya penting ya. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi kan, yang paling penting itu rasa tanggung jawab. Iya benar, rasa tanggung jawab. Tepuk tangan dulu dong buat Tiffany. Oke. Sekarang kita masih ngomongin soal kriteria pasangan nih. Gimana kalau kita tanya host yang ceweknya dulu? Ya. Kalau Kak Selin. kalau Kak Selin sendiri kriteria cowoknya yang kayak gimana sih? Sebenarnya kalau mau bilang kriteria, ndak ada. Cuman yang kita suka, kita mau dapat, tapi pasangan hidup, itu yang paling terutama dia cinta Tuhan. Kalau dia ndak cinta Tuhan, bagaimana dia mau cinta sama kita? Iya benar. Nah, jadi begitu. Ya, betul. Iya. Salah lagi. Iya. Sekarang ini kita mau ngapain lagi guys? Games tuh Kang. Oke, jadi Kayaknya kan kita tadi udah nanya-nanya kayak kesan waktu Lebaran, terus percintaan, kemudian apa lagi? Perkuliahan, terus kriteria pasangan. Oke guys, jadi itu keseruan kita dalam konten podcast kali ini. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe YouTube channel The Four and the Gangs Broadcasting. See you on my next video. Bye bye.